jujur sama diri sendiri. Tidak usah memaksakan, tidak usah berlomba dengan orang lain. Kamu berlomba dengan dirimu sendiri untuk mencari tahu siapa dirimu sendiri. Menurut saya seperti itu aja, simpel. Ini ada dulu satu pertanyaan tadi sebentar ya. Wah, ini panjang banget ininya ya. Oke, nih. Ini Mas, ini menarik nih kalimatnya, pertanyaannya. Ini pertanyaannya private, jadi aku nggak sebutin siapa namanya. Assalamualaikum Kang Abu, menarik sekali pemaparan Mas Abrang. Mau tanya bagaimana orang awam muslim seperti saya bisa mengubah dari terminologi hanya percaya menjadi bersaksi. Karena jujur, inilah esensi dari makna hakiki kalimat syahadat. Terima kasih. Gimana, Mas? Menurut saya ini ya, menurut saya, kita selalu mempelajari Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita ketika menjadi Nabi. Kadang kita lupa mempelajari sebelum menjadi Nabi. Jadi yang kita tahu, saya merasa itu konsep kunci sebelum menjadi Nabi. Kita sering dengar bahwa Kanjeng Nabi punya julukan, yaitu Al-Amin. Oke. Yang bisa dipercaya, jujur. Nah, menjawab pertanyaan itu tadi, sesama siswa, kita sama-sama siswa, karena kita sama-sama menjalani hidup. Saya tentu tidak bisa mengisi rapot teman. Ya, oke. Saya tidak akan bisa memberi petunjuk apapun juga. Saya tidak punya jaminan bahwa saya lebih tahu dari jenengan tentang itu. Tapi yang saya pegang adalah... Oke. Halo? Halo, sorry Mas. Bentar Mas, bentar. Oke, bentar. Ini ada sesuatu nih, sebentar. Sebentar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, bisa dengar suara saya, Mas Abrang? Bisa. Tapi nggak ada gambarnya. Oh, ada. Iya, udah. Oke, sorry tadi agak down sedikit. Boleh diulang sedikit lagi tadi setelah siswa tadi? Sesama siswa tidak bisa mengisi rapat teman, jadi saya tidak punya hak sama sekali untuk memberitahukan kepada Anda bagaimana caranya, karena saya juga mencari berdasarkan pengalaman yang saya alami. Tapi saya bisa men-share dasar-dasar apa yang saya lakukan. Saya percaya betul dengan proses Kanjeng Nabi sebelum menjadi Nabi, terus kemudian menjadi Nabi. Di situ ada proses yang namanya Al-Amin, jujur, dipercaya. Dan kejujuran itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Jujur kepada diri sendiri itu sesuatu yang tidak mudah. Sebelum bisa jujur keluar dengan 100%, nomor satu kan harus jujur kepada diri sendiri. Menurut saya, gini, kalau kita mencari sesuatu yang tidak kita ketahui, itu kan susahnya setengah mati itu. Kalau kita suruh nyari sepatu warna merah, kita sudah tahu bentuk sepatunya, kita terus warnanya, nyarinya gampang. Kalau kamu disuruh mencari apa itu? Ya itu aja nggak tahu apa itu, jadi agak susah tuh itu. Jadi di situ kawin dengan konsep Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan Maha Raja, Tuhan Maha Sesembahan kita. Itu konsep yang kita pegang. Pokoknya Tuhan tahu saya mencari beliau, saya mencari dia, saya mencari kesaksian terhadap Kanjeng Nabi dan Muhammad. Setelah itu, sepemahaman saya adalah bagaimana kita jujur dengan diri sendiri. Sederhana itu sebenarnya konsepnya, tapi pada prakteknya akan sangat tidak mudah, karena akal ini biasanya adalah budak dari identitas. Akal ini ini konsep yang agak panjang lagi ini. Akal ini kan layer terluar dari manusia, sementara kita selalu mengandalkan akal. Bukan berarti kita harus percaya pada yang tidak masuk akal. Maksudnya begini, akal ini punya kelemahan yang luar biasa, yaitu dia adalah budak dari identitas. Karena dia tidak mungkin ada kalau tidak ada identitas. Sifat akal nomor satu adalah membedakan A dan B, membedakan kambing dan sapi, membedakan kuda dan ayam, dan seterusnya. Sebelum membedakan yang di luar itu, dia membedakan aku dan kamu. Nah, jadi personalitas, identitas aku ini sangat penting pada akal. Dan kalau kita lihat semua perdebatan, hampir 99% perdebatan, akal itu hanya budak untuk membela si aku. Yang benar aku nih, gini loh aku nih, gini aku, nah itu semua. Nah, jadi
pengejaran pemahaman persaksian lewat aku itu adalah sangat limitnya. Karena dia masih harus terbatasi oleh identitas. Tapi ketika itu bisa dibuka sedikit demi sedikit, bisa digali sedikit demi sedikit dengan kejujuran itu. Karena yang paling susah dari kejujuran kepada diri sendiri adalah kadang-kadang dia menghancurkan diri sendiri. Saya yang salah, saya yang bodoh, saya yang tidak tahu. Itu sesuatu yang tidak enak yang akal akan selalu nggak suka. Dia disalahin itu nggak suka. Tapi menurut saya kejujuran itu amat sangat penting untuk bisa menjadi modal perjalanan ke depan. Kalau kita tidak jujur sama diri sendiri, bagaimana dunia akan menampakkan dirinya dengan jujur? Itu jadi entah jenengan sampai mana, menurut saya apapun yang Anda lakukan kalau Anda jujur dengan diri Anda, itu pasti akan menjadi buku perjalanan hidup yang unik di mata Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan hanya akan terharu sama usaha kita kok. Orang Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih Sayang. Dia tidak bikin IP minimal 3,5 yang saya terima, nggak gitu juga. Semua orang punya modal berbeda dengan keadaan, DNA, akal, dan seterusnya. Pasti punya parameternya sendiri. Dan untuk menemukan parameter itu nomor satu modalnya adalah jujur sama diri sendiri. Tidak usah memaksakan, tidak usah berlomba dengan orang lain. Kamu berlomba dengan dirimu sendiri untuk mencari tahu siapa dirimu sendiri. Menurut saya seperti itu aja, simple. Jangan berkompetisi sama siapapun. Tapi itu statement keren banget ketika tadi Mas Abraham ngomong bahwa Tuhan tuh terharu dengan usahanya gitu ya. Gak peduli hasilnya, tapi usahanya seperti apa itu sudah cukup membuat Tuhan untuk terharu karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, that's good point banget, Mas. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari tadi yang nge-private ke saya. Thank you. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana mewujudkan generasi larva dengan langkah praktikal untuk membentuk ekosistem baru, generasi baru? Gimana, Mas? Yes, ini sesuatu yang tidak mudah saya omongkan dalam satu sesi ya. Makanya saya cicil konsepnya sedikit demi sedikit. Berarti Mas Abraham akan datang ke sini ulang-ulang dong? Setuju nggak, teman-teman? Setuju nggak nih? Setuju ya. Dicicil ya. Oke, gimana Mas, silahkan. Ada paradoks gini. Kalau saya ngomong sederhana, nanti nggak tahu kelihatan detailnya. Kalau tidak tahu kelihatan detailnya, nanti saya jadi kayak politisi yang cuma jual mimpi. Saya nggak seneng itu. Makanya saya saya mulai nyicil tulisan di Facebook itu sedikit demi sedikit konsepnya agar kita semua paham hipotesisnya. Dan kalau mau disalahkan, kita temukan mana yang lebih baik. Saya nggak ngomong itu ide terbaik kok. Itu saya ngomong itu ide yang saya kumpulkan selama 12 tahun ini. Saya belajar dari banyak macam. Saya taruh di meja, ayo gimana nih bareng-bareng nih laksanakannya. Sudah ada metodologi praktisnya. Tapi nanti akan saya buka sedikit-sedikit konsepnya lah, biar kita bertahap memahaminya. Karena itu bukan ngomongnya simple, generasi larva bikin ekosistem baru. Tapi antisipasinya belajar sejarah, belajar sistem agama, belajar sistem state, mekanisme ekonominya seperti apa, trust distribusi dalam masyarakat bagaimana, perilaku hormonnya gimana, belajar dari populasi evolusi seperti apa, ada altruis, ada selfish, ada genetik yang berjalan. Nah, itu saya mencoba mencari first principle sebelum punya hipotesis itu, dan itu tidak mudah untuk diceritakan. Tapi bismillah, insya Allah nanti kalau sudah saya layout basicnya, saya bisa lebih menceritakan lebih mudah. Sekarang ini baru saya nulis satu konsep kemarin, yang di urusan generasi larva ini, saya baru nulis konsep tentang superpowernya manusia. Superpower manusia. Dikit Mas nyela, sorry. Ini ada kaitannya sama gerakan-gerakan Ma'iyah, KC, dan seterusnya, itu ada kaitannya pasti kan? Kita bukan movement sih Mas. Oke. Gini. Jangan bayangkan Ma'iyah itu sebagai pergerakan seperti LSM. Ma'iyah itu emergence. Emergence itu muncul dengan sendirinya. Oke. Jadi emergence muncul dengan, kalau ditanyain ini arahnya kemana, apa dan segala macam, ya rada bingung ini. Karena tujuannya cuma, ayo kita daulat bareng-bareng yuk. Terus kemudian tanpa sadar semakin banyak yang mau bersama bareng-bareng. Jadi ini bukan movement juga sebenarnya.
Apakah itu bersambungan? Ini saya berani mengatakan bahwa itu hanya kausalitas natural terhadap apa yang kita lakukan kemarin. Nextnya apa nih? Oke, nextnya kausalitas naturalnya kita bikin gini yuk, kita bikin hipotesis. Saya nggak pengen memberi warna. Ini bukan Ma'iyah, ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Indonesia. Ini hipotesis manusia menjawab pertanyaan zaman gitu aja. Oke. Boleh dilanjut? Tadi kan ada yang belum diselesaikan sedikit. Sampai mana tadi? Oh, saya baru nulis satu konsep dasar. Satu konsep dasar itu tentang superpower manusia yang tadi berhubungan dengan waktu. Oke. Bahwa manusia bisa punya kesadaran terhadap waktu. Terus efeknya apa? Terus efeknya kemudian manusia harus punya konsep, satu konsep yang sangat penting. Namanya konsep pengorbanan. Jadi kamu mengorbankan hari ini untuk mencapai masa depan yang kamu harapkan. Itu saking pentingnya itu sampai semua agama punya konsep itu. Itu konsep dasar di semua agama yang pernah saya pelajari di muka bumi. Bahwa ada yang namanya konsep pengorbanan. Dari Habil Qabil itu sudah mengorbankan, mempersembahkan hasilnya itu karena konsep yang sangat penting. Pengorbanan itu gimana sih? Kalau cita-citamu mau lulus cepat, ya nggak usah pacaran dulu, nggak usah kebanyakan main. Kan itu mengorbankan demi masa depan yang dicari. Nah, kalau kita tidak tahu konsep, tidak tahu kekuatan superpower manusia yang ini, kita akan susah nih. Kita cuma main dadu untuk menuju masa depan. Sedang saya nggak pengen itu. Kita jangan main dadu. Kita punya metodologi jelas. Kita punya kekuatan penting nih. Berani berkorban. Puasa sekarang demi buka yang kita inginkan di masa depan. Baru itu yang untuk saya tulis. Oke. Jadi ini akan menjadi, ya maksudnya ini ada menjadi layout awal untuk nanti berkelanjutan gitulah kira-kira ya. Oke, Mas. Oke. Ya mudah-mudahan ini pembicaraan awal kita dan oke, kita menuju ke